ini akan menjelaskan tentang apa itu DDoS. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Yuriandi Sebayang, Wahyu Sinuraya, Hanson Apriando Sibariani, Reptoh Panggabean, dan Daud Simanjuntak. Menjelaskan apa itu DDoS. DDoS merupakan kependekan dari Distributed Denial of Service atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penolakan layanan secara terdistribusi. DDoS adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara memanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan. Selain itu, DDoS merupakan serangan yang sangat populer di kalangan hacker. Selain mempunyai banyak jenis, DDoS memiliki konsep yang sangat sederhana, yaitu membuat lalu lintas server berjalan dengan beban berat sampai tidak bisa lagi menampung koneksi dari user lain atau overload. Berhasil atau tidaknya teknik DDoS dipengaruhi oleh kemampuan server menampung seluruh request yang diterima dan juga kinerja firewall saat ada request yang mencurigakan. Serangan terbesar DDoS. Percobaan serangan DDoS setiap tahun selalu meningkat. Penggunaannya tidak hanya user yang ingin mencari sensasi, bahkan digunakan dengan alasan politik atau tindak kejahatan yang ingin mengganggu stabilitas server, dan bahkan mencuri data yang ada di dalamnya. Berikut beberapa serangan terbesar DDoS. Serangan ke Spam House pada tahun 2013 tercatat dengan serangan DDoS terbesar sepanjang sejarah. Serangan ini mencapai puncak tertinggi 400 Gbps dan mengakibatkan GitHub tidak bisa diakses beberapa menit. Di tahun berikutnya terjadi serangan ke salah satu klien Cloudflare dengan kekuatan 33% lebih besar dibandingkan serangan yang dilakukan ke Spam House. 2. Serangan ke BBC tahun 2015 juga tercatat sebagai serangan DDoS terbesar sepanjang sejarah. Serangan ini mengakibatkan hampir semua layanan BBC lumpuh, keseluruhan domain tidak bisa diakses. Bahkan layanan on-demand dan radio juga mati. 3. GitHub juga menjadi korban serangan DDoS. Pada tahun 2015 bukan menjadi serangan terbesar yang ditunjukkan ke situs ini. GitHub mendapatkan serangan DDoS yang mencapai puncak tertinggi terbesar data yang sangat fantastis, yaitu 1,35 Tbps. Cara kerja dan tujuan DDoS. Konsep sederhana DDoS dibagi menjadi 3 tipe penggunaan, yaitu sebagai berikut. 1. Request flooding merupakan teknik yang digunakan dengan membanjiri jaringan menggunakan banyak request, akibatnya pengguna yang terdaftar tidak dapat dilayani. 2. Traffic flooding merupakan teknik yang digunakan untuk membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak data, akibatnya pengguna lain tidak dapat dilayani. 3. Mengubah sistem konfigurasi atau bahkan merusak komponen dan server juga termasuk tipe denial of service. Tetapi cara ini tidak banyak digunakan karena cukup sulit dilakukan. Sedangkan jika dikategorikan berdasarkan layer OSI, ada serangan pada layer aplikasi, protokol, dan volumetric, yaitu DDoS layer aplikasi. Teknik penyerangan ini adalah mengambil semua sumber daya dari target. Target dari serangan adalah latar di mana halaman website dieksekusi pada server dan mengirimkan respon ke HTTP request. 2. DDoS protokol. Serangan ini mengeksploitasi TCP dengan cara mengirim paket SYN dengan spoof alamat IP dengan jumlah yang besar. Setiap koneksi yang masuk akan ditanggapi oleh server yang mengganggu proses koneksi berjalan, namun tidak pernah terjadi. Yang ketiga, volumetric DDoS. Tujuan dari serangan DDoS ini adalah menghabiskan semua bandwidth yang tersedia dengan antara target dengan jaringan internet. Caranya adalah dengan membuat lalu lintas yang sangat padat seperti penggunaan botnet. Teknik DDoS. Serangan DDoS adalah teknik penyerangan yang mempunyai banyak cara sederhana seperti menggunakan virus, botnet, dan perangkat lunak, yaitu railgun. 1. Botnet. Pada penggambarannya, serangan DDoS dilakukan dengan bantuan kumpulan bot yang dijalankan secara bersamaan. Bot disisipkan pada malware yang kemudian ditanam ke komputer yang terhubung ke jaringan internet. Jumlah komputer ini bisa puluhan sampai dengan jutaan, tergantung banyak komputer yang telah terinfeksi malware. Semua komputer ini ditanamkan dengan botnet, sedangkan satu komputer yang terinfeksi ditanamkan dengan komputer zombie. Hanya menggunakan satu perintah saja, botnet langsung menjalankan perintah untuk melakukan DDoS ke komponen target dan waktu yang bersamaan. 2. Virus.
Di internet, seorang berencana melakukan DDoS adalah dengan menyebarkan virus melalui file yang dibagikan ke berbagai situs yang terhubung dengan internet. Virus sengaja diciptakan, salah satunya adalah untuk menjalankan kode melalui skrip yang berjalan pada sistem operasi. Saat komputer sudah terinfeksi virus DDoS, sebuah virus akan secara aktif melakukan serangan DDoS ke server atau ke alamat IP tertentu yang sudah ditentukan. Ciri-ciri website terkena DDoS. 1. Bandwidth mengalami lalu lintas yang sangat padat secara drastis, baik download ataupun upload. Terjadi tiba-tiba dan berlangsung secara terus-menerus. Jika target adalah VPS, bisa jadi konsumsi bandwidth akan mencapai batas penggunaan sehingga VPS tidak bisa diakses lagi. 2. Load CPU menjadi sangat tinggi, padahal tidak ada proses yang dieksekusi yang mengakibatkan kinerja menjadi menurun, sampai dengan website tidak bisa diakses. Ketiga, jika sistem Anda berada pada penyedia layanan VPS, terkadang ada menyediakan layanan informasi jika sewaktu-waktu terjadi aktivitas mencurigakan. Pada server, Anda juga bisa mengaturnya sendiri. Nah, berikutnya ada berbagai cara yang dilakukan untuk mencegah serangan DDoS yang membuat sistem berhenti bekerja. Salah satunya, memperbarui sistem operasi ke versi terbaru. Hal ini bertujuan untuk menutupi bagian-bagian rentan yang bisa saja dijadikan pintu masuk akses ilegal. Yang kedua, membatasi akses dari dan ke sistem sehingga bisa menyaring trafik data yang masuk dan keluar pada komputer atau server yang Anda gunakan. Yang ketiga, jika serangan yang terjadi menggunakan smurf, Anda dapat mencoba mengatasinya dengan cara mematikan sementara broadcast address pada router. Bisa juga dengan melakukan penyaringan atau membatasi permintaan ICMP pada firewall. Dan yang keempat adalah menggunakan perangkat lunak keamanan tambahan untuk sistem. Cara mengatasi DDoS. 1. Melakukan identifikasi serangan. Biasanya jika Anda mempunyai server sendiri, tanda-tanda jika sedang terjadi serangan DDoS akan terlihat. Mempertahankan parameter network. Ada beberapa langkah teknis yang dapat diambil untuk mengurangi sebagian efek dari serangan, dan beberapa di antaranya cukup sederhana. 3. Memperbesar bandwidth. Jika masih bisa melakukan pelebaran bandwidth, cara ini bisa dicoba untuk memberikan waktu agar sistem tidak sampai down. 4. Menghubungi ISP atau penyedia layanan web hosting. Salah satu ciri serangan DDoS adalah menyerang alamat IP dari sistem, sehingga Anda bisa melaporkan kejadian tersebut kepada penyedia jasa internet yang dipakai dan mendeteksi serangan yang terjadi. 5. Menghubungi spesialis DDoS. Langkah terakhir yang bisa diambil adalah dengan menghubungi layanan spesialis DDoS yang bisa mencoba membantu Anda untuk menangani serangan yang terjadi. Amin. Motivasi dan tujuan DDoS attack. Yang pertama, ideologi. Dengan pemahaman dan ide dari kumpulan orang-orang yang disebut peretas, yang kemudian menggunakan serangan DDoS sebagai alat untuk menargetkan situs web yang tidak mereka setujui secara ideologi atau mereka anut. Yang kedua, perseteruan bisnis. Atas dasar persaingan bisnis, pihak yang berseteru dapat menggunakan serangan DDoS untuk secara strategis menjatuhkan situs web pesaing. Misalnya, untuk mencegah mereka beradaptasi dalam acara penting yang bisa diikuti banyak bisnis lainnya. Yang ketiga, kebosanan dan iseng. Pengacu dunia maya alias scriptides menggunakan skrip yang telah ditulis sebelumnya untuk meluncurkan serangan DDoS. Pelaku serangan ini biasanya bosan untuk calon peretas yang memiliki pemacu adrenalin yang menantang diri dengan meluncurkan serangan-serangan. Yang keempat, pemerasan. Pelaku menggunakan serangan DDoS atau ancaman serangan DDoS sebagai cara untuk meretas uang, blackmail, atau mengancam target mereka sehingga korban akan mematuhi permintaan pelaku. Yang kelima, perang dunia maya. Banyak dari serangan DDoS resmi pemerintah dapat digunakan untuk melumpuhkan situs web oposisi dan infrastruktur negara musuh. Dengan begini, bisa saja berdampak pada situs-situs yang tertutup atau tidak dapat diakses. Kesimpulan, DDoS adalah teknik penyerangan pada sistem yang sangat populer digunakan.
Selain sederhana dengan modifikasi strategi, DDoS bisa menjadi teknik yang sangat ampuh untuk mengganti sistem. Ada beberapa cara untuk melakukan DDoS seperti menggunakan request flooding dan traffic flooding. Kedua cara ini mempunyai kesamaan, yaitu menjiri lalu lintas jaringan dengan banyak data atau request. Jika berhasil, maka pengguna lain akan kesulitan untuk melakukan akses ke sistem dan bisa mengakibatkan sistem rusak dan tidak bisa diakses. Tetapi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah sistem bermasalah saat diserang oleh DDoS. Mempengaruhi sistem operasi ke versi terbaru adalah cara mencegah DDoS menyerang melalui celah yang ada pada sistem operasi. Selain itu, melakukan konfigurasi pada firewall sehingga bisa memblokir akses yang mencurigakan yang bisa terjadi akibat percobaan DDoS.